Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika ini kita akan belajar cara mengukur jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kita di sini akan belajar cara mengukur jarak, kecepatan, dan waktu. Tapi pertama-tama kalian harus tahu dulu rumus mencari kecepatan, mencari jarak, dan waktu. Yang pertama, rumus mencari kecepatan. Rumus mencari kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Bisa kalian singkat K itu kecepatan ya, sama dengan J dibagi waktu. J itu jarak, W itu waktu. Jadi K sama dengan J per W. Kemudian rumus mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Atau kalian bisa menulisnya dengan J sama dengan K dikali W. Kemudian rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau jarak per kecepatan. Atau kalian dapat menulisnya W sama dengan J per K. Di sini ada contoh soal, perhatikan. Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Kemudian Nabila mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jadi yang mengendarai mobil itu kecepatannya dari kota A ke kota B, kecepatannya ada 75 km per jam. Sedangkan Nabila yang mengendarai sepeda motor itu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8.45 menit dan berpapasan di jalan pada pukul 11.00, berapakah jarak dari kota A ke kota B? Berapakah jarak dari kota A ke kota B? Berarti yang ditanyakan jarak. Kecepatan sudah ada. Ini kecepatan yang mengendarai mobil, yaitu Mahmud. Kemudian ini kecepatan 45 km per jam Nabila yang mengendarai sepeda motor. Jadi yang dicarinya adalah jarak. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ini nomor 1. Nomor 1 ya. Jarak yang pertama, kecepatan yang pertama adalah 75 km per jam. 75 km per jam. Ini yang pertama ya. Sedangkan kecepatan yang kedua adalah 45 km per jam. Nah, berarti waktunya berapa? Kemudian yang ditanyakan adalah jarak dari kota A ke kota B.
ke kota B. Tadi kan Mahmud mengendarai mobil dengan kecepatan 75 km per jam dari kota A ke kota B. Kemudian kalau Nabila mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B adalah 45 km per jam. Nah, waktunya berapa? Di sini perhatikan. Jika mereka berangkat pada pukul 8.45 menit dan berpapasan di jalan pada pukul 11. Nah, ini menunjukkan waktu ya. Nah, ini waktunya berapa? Caranya gampang. Caranya berarti tadi berpapasannya pukul 11. Nah, dikurangi mulai tadi berangkat pukul 8.45 menit. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 2 jam 15 menit ya. Atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 2 1/4 jam. Jadi 2 jam 15 menit adalah 2 1/4 jam. Cara mencarinya bagaimana? Caranya seperti ini. Cara menemukan 2 1/4 jam adalah ini kan 2 jam 15 menit. 15 menit itu kalau diubah ke jam itu 15/60 sama dengan 2 jam. Ininya diperkecil. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Jadi 2 1/4 jam atau 2 1/4 jam. Jadi waktunya adalah 2 1/4 jam. Yang ditanyakan adalah jarak dari kota A ke kota B. Jarak dari kota A ke kota B. Jawab. Jaraknya ini ada 2. Jarak yang menggunakan kecepatan 75 km per jam dan jarak yang menggunakan kecepatan 45 km per jam. Berarti jarak ke 1 dulu ya. Kita jawab. Rumus mencari jarak adalah, perhatikan. Nah, ini rumus mencari jarak. J sama dengan K dikali W. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini kita menghitung jarak yang pertama dulu, yang menggunakan kecepatan 75 km per jam. Sama dengan kecepatannya adalah 75 km per jam. 75 km per jam dikali waktu. Waktunya ini kan udah ketemu. Nah, ini waktunya 2 1/4 jam. Kali 2 1/4 jam. Sama dengan berapa? Sama dengan, tulis lagi ya. 75 berarti diubah ke pecahan 75/1 dikali 2 1/4 kita rubah ke pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Berarti 9/4 sama dengan 75 dikali 9 adalah 675. 675 per 4. Kalau sudah 675, ini 675 dibagi 4. 675 dibagi 4 sama dengan 168,75 ya. 0,75.
Jadi ini jaraknya adalah 168,75 km. Nah, ini kita baru menghitung jarak yang pertama, jarak yang menggunakan kecepatan 75 km per jam. Sekarang kita menghitung jarak yang kedua, ini yang menggunakan kecepatan 45 km per jam. Selanjutnya kita menghitung jarak yang kedua ya, yang menggunakan kecepatan 45 km per jam. Berarti kita sekarang menghitung jarak yang kedua. Jarak yang kedua, mencari jarak rumusnya adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatannya ini ya, 45 km per jam dikali waktunya sudah ada, ini ya, 21/4 jam. 21/4 sama dengan berapa? Kalian hitung dulu. 45. Oh, kita ubah dulu ya. 45 ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 45/1 dikali 21/4 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 9/4. Langsung dikali 45 dikali 9. 45 dikali 9 adalah 405 per 4. Nah, 405/4 berarti 405 dibagi 4. Kalian hitung 405 dibagi 4. 405 dibagi 4 hasilnya adalah 101,25. Nah, jadi jarak yang kedua ini adalah 101,25 km. Nah, jarak yang ke satu sudah kita hitung. Hasilnya adalah 168,75 km. Jarak yang kedua sudah kita hitung, hasilnya adalah 101,25 km. Tadi kan ini pertanyaannya, jarak dari kota A ke kota B berapa? Berarti tinggal jarak yang ke satu ini ditambah jarak yang kedua. Artinya 168,75 ditambah 101,25. Jadi kita tulis saja ya. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah jarak yang pertama atau J1 ditambah jarak yang kedua atau ini jarak yang pertama ya, J1 168,75 ditambah 101,25 sama dengan berapa? Kalau kalian sulit menjumlahkannya, kita jumlahkan ke bawah. Atau seperti ini bisa lah, 168,75 ditambah 101,25. Nah, seperti ini aja kalau sulit. 5 tambah 5 10, simpan 0, bawah 1, 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10, simpan 0,
bawah 1, 1 tambah 8, 9, 9 tambah 1, 10, simpan 0, bawah 1, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 0, 7, 1 tambah 1, 2, 270,00. Karena ini di sebelah kanan koma 00, jadi jangan ditulis, dicoret saja. Set, set. Jadi 270 kilometer ya. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua, atau 168,75 ditambah 101,25 sama dengan 270 km. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah 270 km. Seperti itu ya. Itu jarak dari kota A ke kota B. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Simak dengan baik-baik. Menginjak ke contoh soal yang kedua, ini perhatikan. Jarak antara Tasikmalaya ke Cirebon adalah 120 km. 120 km. Sebuah bis menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Ini kecepatannya udah ada. 50 km per jam. Pukul berapa bis tersebut tiba di Cirebon? Jika berangkat pukul 7.30. Berarti ini ya, jarak sudah ada, kecepatan sudah ada. Berarti ini yang ditanyakannya waktu ya. Waktu. Kita jawab. Ini tadi nomor 1 ya. Udah ya, ini nomor 1. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2, perhatikan. Jarak antara Tasikmalaya ke Cirebon adalah 120 km. Jadi jaraknya adalah diketahui J sama dengan 120 km. Sebuah bis menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti kecepatannya adalah, singkat aja, K, kecepatannya adalah 50 km per jam. 50, K-nya kecepatannya 50 km per jam. Kemudian, pukul berapa bis tersebut tiba di Cirebon jika berangkat pukul 7.30? Berarti di sini mulai berangkat atau berangkat pukul 7.30. Nah, pukul 7.30 mulai berangkatnya. Yang ditanyakan, pukul berapa bis tersebut tiba di Cirebon? Berarti pukul berapa bis tiba di Cirebon? Nah, seperti itu ya. Berarti yang ditanyakan adalah waktu ini. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi diketahui jarak 120 km, kecepatan 50 km per jam, mulai berangkat pukul 7.30. Yang ditanyakan itu ditanyakan ya, pukul berapa bis tiba di Cirebon. Jawab, tulis aja JB, perhatikan. Cara mencari waktu adalah rumus mencari waktu. Nah,
Rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau W sama dengan J per K. Kita tulis rumusnya W sama dengan J dibagi K. Sama dengan jaraknya berapa J-nya? Ini 120 per K-nya berapa? 50 ya. Bagi 50. Sama dengan ini ada 0 kita coret, ini ada 0 kita coret. Berarti 12 per 5 sama dengan 12 dibagi 5. Kalian hitung berapa? 12 dibagi 5. Kalian hitung 12 dibagi 5 berarti 2,4 jam. Ya. Caranya ini yang 2 per 5 diubah ke menit. Caranya dikali 60. Kan 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 2 per 5 ini harus dikali 60. Jadi 2 jam sama dengan kalau dirubah ke jam dan menit. Ini 2-nya 2 jam. Ini menitnya dikali 60. Berarti 2,2 per 5 dikali, nah dikali ya 60 sama dengan 2 kali 60 120 per 5 sama dengan 2 jam. 120 dibagi 5 adalah 24. Nah ini berarti ini 2 jam 24 menit ya jawabannya. Jadi asalnya seperti ini, 120 per 50. Jadi 12 per 5. 120 kan jarak, ini 50 kecepatan. K12 per 5 karena nolnya dicoret dua-duanya. 12 per 5 kalau dibuat langsung 12 bagi 5 2,4 jam kalian akan sulit ya. Caranya harus seperti ini kan. Atau 2 per 5. Jadi 12 per 5 ini dirubah ke pecahan campuran. Jadi 2 per 5 jam. Nah, kalau kalian membuat waktu, tidak mungkin 2 jam 2 per 5. Tidak mungkin kan? 2 per 5 ini harus dirubah ke menit. Caranya 2 jamnya tulis ya. Ini dicoret dulu. 2 jamnya tulis. Ini 2 per 5-nya dikali 60. Karena 1 jam 60 menit. 2 kali 60, 120 per 5. 2 jam 120 per 5. 2 jamnya tulis lagi di sini. Ini 120 dibagi 5, jadi 24. Berarti 2 jam 24 menit. Ya, 2 jam 24 menit waktunya. Ini udah ketemu waktunya. Tapi pertanyaannya di sini pukul berapa bis tiba di Cirebon? Karena di sini mulai berangkat pukul 7.30. Berangkatnya kan tadi pukul 7.30. Ini lama perjalanan ya. Lama perjalanan atau waktu perjalanannya itu 2 jam 24 menit. Tapi tadi berangkatnya pukul 7.30. Caranya adalah kalian tulis. Caranya pukul 7.30.
tadi kan mulai berangkat. Ditambah, nah ditambah ini 2 jam 24 menit, berarti ditambah 2 jam 24 menit. Hasilnya adalah pukul 9:54 menit. Jadi bis tiba di Cirebon pukul ini ya 09:54 menit. Seperti itu ya. Seperti itu. Sekarang menginjak ke contoh soal yang ketiga. Langsung saja kita contohnya mencari kecepatan ya. Nah, ini aja langsung aja nomor 4 ini aja. Kalau ini kan mencari jarak udah tadi diwakili udah oleh nomor 1. Mencari waktu udah barusan diwakili oleh nomor 2. Langsung aja nomor 4 ya. Ini mencari oh iya betul nomor 3 ya. Langsung mencari kecepatan. Ini nomor 4, nomor 5 tidak usah ya. Karena nomor 4 mencari jarak sudah diwakili oleh nomor 1 tadi. Kemudian mencari waktu udah diwakili dengan soal nomor 2. Langsung saja nomor 3 ini. Diketahui jaraknya 280 km. Waktunya 21/4 jam. Yang ditanyakan berapa kecepatannya, berapa kilometer per jam. Caranya langsung saja dijawab. Ini nomor 3. Tadi kan diketahui jarak sama dengan 280 km. Kemudian waktu sama dengan 21/4 jam. Nah, ditanyakan berapa kecepatannya. Langsung saja dijawab. Jawab sama dengan rumus kecepatan adalah rumus mencari kecepatan. Ini ya. Rumus mencari kecepatan jarak bagi waktu atau K sama dengan J per W. Berarti K sama dengan J per W. Sama dengan, tulis saja ke pinggir ya. Di bawahnya tuh, kalau kalian pusing boleh di bawahnya. Sama dengan jaraknya 280 per 21/4 jam. 21/4 jam. Atau bisa kalian tulis 280. Ini 280 per 1 dibagi ini 21/4. 21/4 sama dengan 280 per 1 dikali ini 4 kali masih dibagi ya. Mohon maaf, masih dibagi 4 kali 2 8 tambah 1 9/4 sama dengan 280 per 1 dikali, perhatikan, dikali 4/9 sama dengan 280 dikali 4 adalah 1120 per 9 sama dengan ini 1120 per 9 artinya 1120 dibagi 9. Harus kalian bagi ya. Dibagi 9 hasilnya adalah kecepatannya 124,4. Nah, ini jawabannya 124,4
Jadi tulisannya di sini ya, di sini aja jadinya. Jadi K sama dengan, ini jawabannya, kecepatannya adalah 124,4 km, harus pakai satuan, kilometer per jam. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian penjelasan mengenai jarak, pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu. Ini ya, ingat-ingat lagi. Ini pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu. Rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nomor 1, cara mencari kecepatan rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau K sama dengan J per W, atau jarak dibagi waktu. Rumus yang kedua, rumus cari jarak kecepatan dikali waktu, atau J sama dengan K dikali W. Kemudian nomor 3, rumus mencari waktu adalah jarak per kecepatan, atau jarak dibagi kecepatan. Atau kalian dapat menulisnya W sama dengan jarak per K. W sama dengan J per K, atau jarak bagi kecepatan. Ini soal nomor 1 sudah ya. Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nabila mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8.45 menit dan berpapasan di jalan pada pukul 11, berapakah jarak kota A ke kota B? Nah, ini jawabannya. Perhatikan. Kecepatan yang pertama yang pakai mobil tadi 75 km per jam. Kecepatan yang kedua yang pakai motor 45 km per jam. Nah, mencari waktunya adalah tadi pas berpapasannya pukul 11, kemudian mulai berangkatnya pukul 8.45. Caranya berarti pukul 11.00 dikurangi pukul 8.45 menit sama dengan 2 jam 15 menit. Atau dapat ditulis 21/4 jam. 21/4 jam didapat dari mana? Yaitu 2-nya ditulis, yang 15 menitnya itu jadi 15/60 dibagi 60. Jadi 21/4 jam. 15/60 kalau diperkecil jadi 1/4. Jadi 21/4 jam waktunya ya. Kecepatannya udah ada, waktunya udah ada. Pertanyaannya ditanya jarak dari kota A ke kota B. Jarak yang pertama kita hitung dulu yang menggunakan kecepatan 75 km per jam. Rumus mencari jarak adalah K dikali W, kecepatan kali waktu. Jadi 75 km per jam dikali 21/4 sama dengan, bisa kalian tulis 75/1 dikali 9/4. Kan 9/4 itu dari 21/4 ya, dipecahan biasakan. Kemudian hasilnya 75/1 kali 9/4 adalah 675/4. Langsung saja dibagi. 675/4 artinya 675 dibagi 4. Hasilnya 168,75 ya. 75 km. Jadi jarak yang pertama adalah 168,75 km. Kemudian jarak yang kedua yang menggunakan kecepatan 45 km per jam. Kita akan menghitung jarak yang kedua, yaitu rumusnya masih tetap K dikali W ya. Jarak yang kedua itu kecepatannya 45 km per jam dikali waktunya adalah 21/4 jam. Sama dengan 45/1 dikali 9/4. Ya 21/4 jadi 9/4, diubah ke pecahan biasa. Sama dengan 45 kali 9, 405/4. 405/4 artinya 405 dibagi 4. Jadi hasilnya 101,25. Jadi jarak yang kedua adalah 101,25 km. Karena tadi yang ditanyakan ini jarak dari kota A ke kota B, berarti otomatis jarak yang pertama harus ditambah jarak yang kedua.
Artinya 168,75 km ditambah 101,25 km. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua, atau 168,75 ditambah 101,25 sama dengan 270 km. Nah, ini cara menjumlahkannya bagaimana? Seperti ini. 168,75 ditambah 101,25 jumlahkan. Hasilnya 270,00. Karena di sebelah kanan koma 0, sebelah kanan koma itu 0 kan? Jadi jangan ditulis. Ini aja yang ditulis, 270 km. Menginjak ke soal nomor 2. Menginjak ke soal nomor 2, perhatikan. Jarak antara Tasikmalaya ke Cirebon adalah 120 km. Sebuah bis menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pukul berapa bis tersebut tiba di Cirebon jika berangkat pukul 7.30? Nah, jaraknya udah ada ya, 120 km. Nah, ini 120 km jaraknya udah ada. Kecepatannya udah ada 50 km. Waktunya belum ketemu ini. Hanya saja yang dijelaskan jika berangkat pukul 7.30 ya. Berarti ini mencari waktu ya. Mencari waktu. Perhatikan. Diketahui jaraknya 120 km. Kecepatannya 50 km per jam. Mulai berangkat pukul 7.30. Yang ditanyakan pukul berapa bis tiba di Cirebon. Jawab, cara rumus mencari waktu adalah W sama dengan J per K. Atau sama dengan 120 dibagi 50. Nolnya ada 1 di atas ya, 120. Yang 50 juga ada nolnya, kita coret dua-duanya. Jadi 12 per 5. 12 per 5 diubah ke dalam bentuk jam atau dibagi langsung itu 2,4 jam. Karena sulit, bisa dirubah ke pecahan campuran. Jadi 2 per 5 jam. Nah, 2 per 5 jam itu harus dirubah ke dalam bentuk jam dan menit. Caranya 2 jamnya ditulis, 2 per 5-nya dikali 60 karena 1 jam 60 menit. Kalau sudah, 2 jam 120 per 5. 120 per 5 dibagi itu ya, 120 dibagi 5. Hasilnya adalah 2 jam 24 menit. Itu adalah lama perjalanan. Tadi kan berangkatnya ini pukul 7.30. Ini tadi berangkatnya pukul 7.30. Lama perjalanan berarti waktunya tadi 2 jam 24 menit. Pertanyaannya kan pukul berapa bis tiba di Cirebon? Caranya adalah pukul 7.30 itu mulai berangkat ditambah 2 jam 24 menit ditambah lama perjalanan. Jadi pukul 9.54 menit. Jadi bis tiba di Cirebon pukul 9.54 menit. Nah, seperti itu ya. Yang nomor 3, ini diketahui jarak 280 km. Waktu 1/4 jam. Yang ditanyakan kecepatan. Rumus mencari kecepatan adalah J per W. Caranya berarti 280 dibagi 21/4. Atau bisa ditulis seperti ini. 280-nya kalau diubah pecahan kan 280 per 1. Pernya diubah menjadi bagi. Ini pernya diubah menjadi bagi. 21/4 ditulis sama dengan 280 per 1 dibagi 9/4. Karena ini 21/4 diubah ke pecahan biasa jadi 9/4 ya. Kalau sudah 280 per 1 dikali 4 per 9 sama dengan 1120 per 9 sama dengan 124,4 km per jam. Nah, jadi K kecepatan sama dengan 124,4
km per jam. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, materi mengenai pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan dapat memanfaatkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak diucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.